Air mengalir di Kali Bekasi tidak pernah berhenti, dari pagi hingga malam, dari tahun ke tahun. Yang berubah adalah waktu, yang berubah adalah kota di sekitarnya. Namun, di tepi aliran ini ada satu hal yang tetap berdiri, Monumen Kali Bekasi. Monumen ini bukan hanya sekedar penanda tempat, tetapi juga menjadi pengingat akan sebuah sejarah. Sejarah yang tidak semua orang tahu, sejarah yang perlahan terlupakan. Jika dilihat dari dekat, monumen ini memiliki bentuk yang sederhana. Tidak tinggi menjulang seperti monumen di kota besar, tidak juga dipenuhi ornamen yang rumit. Bangunannya sederhana, dengan struktur kokoh dan warna yang tidak mencolok. Di sekitarnya terdapat area terbuka, berhadapan langsung dengan aliran Kali Bekasi. Letaknya yang berada di dekat rel kereta membuat suasana di sini menjadi khas. Suara kereta yang melintas menjadi bagian dari latar tempat ini. Kesederhanaan bentuk ini seolah menegaskan satu hal, bahwa yang ingin ditonjolkan bukan kemegahan, melainkan peristiwa dan makna di baliknya. Jika diperhatikan lebih lama, monumen ini tidak hanya berdiri sebagai bangunan fisik, ia menyatu dengan lingkungan di sekitarnya, aliran air di depannya, rel kereta di sampingnya, dan aktivitas kota di sekelilingnya. Semua seolah berjalan berdampingan dengan sejarah. Tempat ini bukan hanya ruang masa lalu, ia juga menjadi bagian dari kehidupan hari ini. Orang datang dan pergi, namun monumen ini tetap diam di tempatnya. Untuk memahami monumen ini, kita perlu kembali ke masa lalu. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun, kondisi saat itu belum sepenuhnya aman. Tentara Jepang masih berada di berbagai wilayah. Senjata masih berada di tangan mereka. Memasuki bulan Oktober 1945, Sambas Atmadinata mendapat informasi sekitar 90 tentara Jepang akan melintas menggunakan kereta api menuju Kalijati, Subang. Informasi ini diteruskan kepada Zakaria. Keputusan harus diambil dengan cepat. Jadi pada saat itu bentuk perlawanan rakyat Bekasi itu ditandai dengan gugurnya 90 tentara Jepang yang dibantai oleh rakyat Bekasi. Nah, itu terjadi tepatnya tanggal 18 Oktober tahun 1945. Berarti Indonesia proklamasi bulan Agustus, nah dia bulan Oktober terjadi juga pergolakan. Pada saat itu kan sebenarnya tentara Jepang sudah dinyatakan kalah oleh sekutu. Cuman kondisinya Jepang masih butuh bala bantuan dari rakyat Indonesia. Nah, butuh bala bantuan itulah mereka membentuk militer-militer dari pasukan-pasukan Indonesia yang dibentuk oleh orang-orang Jepang. Pada masa itu, situasi di berbagai daerah masih belum stabil. Tidak hanya di Bekasi, banyak wilayah lain juga yang mengalami kondisi serupa. Ketegangan terjadi karena peralihan kekuasaan yang belum sepenuhnya selesai. Rakyat mulai mengambil peran. Mereka tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari perjuangan itu sendiri. Situasi pada masa itu tidak bisa disamakan dengan kondisi saat ini. Informasi tidak tersebar dengan cepat. Keputusan harus diambil dalam waktu singkat. Para pejuang tidak hanya menghadapi lawan, mereka juga menghadapi ketidakpastian. Setiap langkah yang diambil memiliki resiko besar, dan setiap keputusan bisa membawa dampak yang panjang. Pada hari itu, jalur kereta dialihkan dari jalur utama ke jalur buntu di dekat Kali Bekasi. Kereta akhirnya berhenti dan para pejuang mendekat. Pemeriksaan dilakukan. Di dalam gerbong ditemukan senjata api dalam jumlah besar. Awak kereta menunjukkan surat perintah jalan. Namun, kecurigaan sudah muncul. Tegangan meningkat, situasi memanas, dan akhirnya pertempuran tidak terhindarkan.
Tepi Kali Bekasi menjadi saksi air yang jernih berubah menjadi merah. Peristiwa ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan rakyat Bekasi. Peristiwa yang terjadi di tempat ini berlangsung dalam waktu yang singkat, namun dampaknya terasa panjang. Tidak semua yang terjadi saat itu dapat direkam dengan detail, namun jejaknya masih terasa hingga saat ini. Tempat ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah lokal di Bekasi. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan jejak fisik, ia juga meninggalkan ingatan yang kuat bagi masyarakat sekitar. Peristiwa pada hari itu terus disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meski tidak semua detail tercatat, makna dari peristiwa itu tetap bertahan. Sepuluh tahun setelah peristiwa itu, pada tahun 1955 dibangunlah Monumen Kali Bekasi. Pembangunan ini bukan tanpa alasan. Masyarakat membutuhkan simbol, sebuah tanda yang bisa mengingatkan generasi berikutnya. Monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah terlibat dalam peristiwa tersebut, dan sebagai penanda bahwa di tempat ini sejarah pernah terjadi. Membangun monumen bukan hanya tentang mengenang masa lalu, ia juga menjadi cara untuk menyampaikan pesan kepada masa depan. Pesan bahwa ada peristiwa yang tidak boleh dilupakan, pesan bahwa ada perjuangan yang harus dihargai. Monumen ini menjadi jembatan antara masa lalu dan masa sekarang. Makna monumen ini tidak hanya berhenti pada peristiwa, ia berkembang menjadi simbol yang lebih luas, simbol perjuangan, simbol pengorbanan, dan simbol perdamaian. Monumen ini mengingatkan bahwa konflik membawa dampak besar, dan dari konflik itu ada pelajaran yang bisa diambil. Setiap orang bisa memiliki cara pandang yang berbeda terhadap monumen ini. Ada yang melihatnya sebagai bagian dari sejarah, ada juga yang melihatnya sebagai tempat biasa. Namun, makna sebenarnya akan terasa ketika kita mengetahui cerita di baliknya. Dari situlah sebuah tempat sederhana bisa memiliki arti yang lebih dalam. Dalam banyak kasus, monumen seringkali hanya dilihat sebagai objek. Namun sebenarnya, monumen adalah bentuk dari komunikasi. Ia menyampaikan pesan tanpa kata, pesan tentang masa lalu, pesan tentang nilai, dan pesan tentang apa yang harus diingat. Berarti ada yang namanya kesadaran perjuangan. Kita yang namanya sebagai makhluk sosial tentu ada rasa peduli terhadap hasil perjuangan, hasil sejarah yang dulunya tidak didapat secara cuma-cuma. Itu didapat melalui perjuangan ekstra. Apa buktinya? Ya, ada pertumpah darahan, ada perebutan senjata, ada yang namanya penolakan terhadap bangsa asing. Itu bukti bahwasanya sejarah pada masa itu menunjukkan perjuangan mereka sangat ekstra. Setiap tahun, masyarakat datang ke tempat ini. Mereka melakukan tabur bunga. Bunga-bunga dilepaskan ke aliran kali, mengalir perlahan mengikuti arus. Tradisi ini masih menjadi bentuk penghormatan dan cara menjaga ingatan mereka. Tradisi seperti ini tidak hanya menjaga ingatan, ia juga menjaga hubungan antar generasi, dari yang pernah mengalami hingga yang hanya mendengar cerita. Melalui tradisi ini, sejarah tidak hanya disimpan, tetapi juga terus dihidupkan. Seiring berjalannya waktu, perhatian terhadap tempat sejarah sering mengalami perubahan. Ada masa ketika tempat itu ramai dikunjungi, namun ada juga masa ketika mulai jarang diperhatikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana menjaga agar sejarah tetap relevan di tengah perubahan zaman. Monumen ini tetap berdiri di tempat yang sama. Tidak banyak perubahan besar pada bentuk fisiknya. Beberapa perawatan dilakukan, namun secara keseluruhan bentuknya tetap sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sejarahnya lebih dijaga daripada perubahan bentuknya. Memasuki masa sekarang, kawasan di sekitar monumen ini mengalami banyak perubahan.
Bekasi berkembang pesat menjadi jalanan ramai dan aktivitas yang semakin padat. Namun, monumen ini tetap ada. Ia menjadi bagian kecil di tengah kota yang terus bergerak. Di tengah perkembangan kota, ruang-ruang sejarah seringkali tersisih, namun keberadaannya tetap penting. Ia menjadi pengingat bahwa sebelum semua perubahan ini terjadi, ada perjalanan panjang yang telah dilalui. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi cara masyarakat melihat sejarah. Informasi kini lebih mudah diakses, namun tidak semua informasi benar-benar dapat dipahami. Banyak yang mengetahui secara singkat, namun belum tentu memahami secara mendalam. Di tahun 2026, generasi muda hidup di era yang berbeda. Akses informasi semakin luas, namun perhatian terhadap sejarah tidak selalu menjadi utama. Beberapa sumber menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap sejarah lokal cenderung menurun. Banyak yang mengenal tempat ini namun tidak mengetahui ceritanya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan monumen masih relevan, namun pemahamannya perlu terus dibangun. Sebagian generasi muda mulai mencari kembali cerita-cerita lokal melalui media sosial, video, dan berbagai platform digital. Meskipun belum merata, hal ini menunjukkan bahwa minat terhadap sejarah masih ada. Tinggal bagaimana cara menyampaikannya agar lebih dekat dan mudah dipahami. Upaya yang kita lakukan sebagai next generation atau generasi berikutnya adalah menjaga agar bangsa kita itu tidak lagi terjajah. Terjajah dengan cara apa? Kalau dulu kan terjajah dengan cara senjata. Kalau sekarang kita menghindari terjajah dengan cara yang namanya teknologi, dengan cara budaya, dengan cara pemikiran. Itu pernah menanda bahwasanya dia tidak berupaya bagaimana berjuang agar jati diri bangsa, jati diri generasi berikutnya itu tidak pudar begitu saja, tidak lebih condong kepada mencintai budaya luar, lebih menonjolkan budaya sendiri. Nah, itu yang harus dilestarikan. Sebagaimana ungkapan dari Soekarno, jas merah ya, jangan sampai melupakan sejarah. Berarti itu adalah upaya bahwasanya sejarah itu akan selalu ada bagian dari kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Setiap generasi memiliki cara tersendiri dalam memaknai sejarah. Ada yang melihatnya sebagai pembelajaran, ada juga yang melihatnya sebagai cerita masa lalu. Namun, satu hal yang pasti, sejarah akan tetap ada selama masih ada yang menceritakannya. Pertanyaan yang sering muncul, apakah sejarah ini akan tetap bertahan? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita menjaganya. Selama cerita ini terus disampaikan, selama monumen ini tetap dirawat, maka sejarah ini akan tetap hidup. Menjaga monumen bukan hanya tanggung jawab satu pihak, yang membutuhkan perhatian bersama dari pemerintah, masyarakat, hingga generasi muda yang akan melanjutkan cerita ini. Karena tanpa perhatian, sejarah bisa perlahan memudar. Melihat kondisi saat ini, monumen ini masih layak disebut sebagai bagian dari sejarah. Namun perhatian perlu terus diberikan, dan perawatan fisik harus dijaga. Informasi sejarah perlu diperjelas dan edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan. Dengan begitu, monumen ini tidak hanya menjadi bangunan, tetapi benar-benar menjadi sumber pembelajaran. Di tepi Monumen Kali Bekasi, air terus mengalir, sementara monumen ini tetap menyimpan jejak sejarah yang pernah terjadi di tempat ini. Semoga yang tersisa bukan hanya monumennya saja, tapi juga makna dari perjuangan di balik peristiwanya.
Terima kasih telah bersama kami dalam cerita ini. Sampai bertemu kembali di kisah berikutnya dengan jejak sejarah lain yang menunggu untuk dikenal.